English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say some. Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting OBS untuk live streaming agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan langsung saja ya ke aplikasi OBS Studionya ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman sudah siap nih dengan source ya kan, sudah ada display capture, kemudian sudah ada mic, kemudian untuk audio lainnya. Nah, teman-teman bisa langsung pergi ke yang namanya settings. Kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke output. Kemudian jangan lupa di bagian output mode, di sini teman-teman ubah ke advance ya, ke advance. Kemudian teman-teman pergi ke streaming ya, karena kita mau setting jangan lupa di bagian output mode, di sini teman-teman ubah ke advance ya, ke advance. Kemudian teman-teman pergi ke streaming. Ya, karena kita mau setting streamingnya. Nah, di bagian streaming settings, di sini ada yang namanya audio track. Nah, audio track ini disesuaikan dengan jumlah audio yang teman-teman pakai di OBS. Contoh misalkan kalau kalian itu streaming cuman pakainya itu mic, ya mic doang. Nah, kalian pilih angka 1 saja. Nah, kemudian kalau misalkan nih kalian streaming pakainya mic sama audio internal ya. Nah, berarti kalian itu centang 1 dan juga 2. Ya, kalau ada 3 berarti kalian sampai 3 untuk centangannya. Ya. Kemudian di sini ada Twitch VOD track. Di sini kalian skip aja, nggak usah diapa-apakan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada encoder. Cari karyawan yang oke tapi nggak dapet-dapet? Jangan cari di tempat yang salah. Pakai Jobstreet, banyak pilihan paket iklan yang sesuai dengan budget. What's up filters? Ya, jadi di video kali ini gue pengen ngajarin kalian gimana cara live streaming yang baik. Kita mulai ke bagian teknis-teknis. Kalian memerlukan sangat tidak enjoyable streamingnya download Windows Force GTX 1070 i7 12700. Akan ya guys ya, ada
kalian cuma perlu satu set. Menurut gua kalau lu streaming FPS, jadi sebenarnya minimum itu harus starting mulai. Jadi kalian datang, kalian ketik di browser kalian OBS. Terus di sini ada tulisan download, kalian pencet aja download. Selesai, desktop kalian akan banyak plugin. Pokoknya gue sangat udah pakai OBS aja, saran gue sih. Next, setelah kalian udah setup, bentukannya bakal kayak gini guys sih. Kurang lebih bentukannya bakal kayak gini settingannya. Next itu kalian pencet plus di sources. Jadi pertama-tama yang kita pengen tambahkan itu adalah game capture dulu ya. Jadi di sini kalian udah lihat gue nyalain Valorant. Jadi gimana caranya kasih lihat Valorant di streaming kita? Bentukannya bakal kayak gini guys sih. Kurang lebih bentukannya bakal kayak gini settingannya. Next itu kalian pencet plus di sources. Jadi pertama-tama yang kita pengen tambahkan itu adalah game capture dulu ya. Jadi di sini kalian udah lihat gue nyalain Valorant. Jadi gimana caranya kasih lihat Valorant di streaming kita? Kalian pencet plus ke game capture. Mana game capture? Ah, ini game capture. Namainnya terserah kalian. Saran gue namain game capture aja, nggak usah aneh-aneh. Namain game capture, enter. Terus kalau kalian pilihnya capture any full screen application, beberapa game itu bisa langsung deteksi. Cuman kadang-kadang Valorant nggak mau. Jadi kalau kalian udah pencet begini, kalian pencet setting plus. Nah, dia mau nih guys nih. Nah, kalian tinggal resize sendiri sampai menurut kalian layarnya udah cocok buat viewer kalian nonton. Ini laptop sih displaynya agak aneh dikit, resolutionnya agak berbeda dari yang lain guys. Jadi gua harus setting sendiri. Tapi kalau kalian menggunakan resolution 1920 by 1080 atau 2560 by 1440, kalian tinggal drag and drop biasa kok, udah selesai. So ya, ini settingannya, bentukannya kayak gini. Untuk game capture basically udah selesai. Tetapi buat kalian yang game yang nggak keluar, kalian bisa double tap. Kalian bisa pencet capture specific window. Terus kalian cari windownya Valorant Win64shipping.exe. Setelah itu kalian buka Valorantnya, gerak-gerak dikit. Halo? Assalamualaikum. Salam, ya? Oh, baru balik aku. Bawa balik? Gagal. Gagal kenapa? Gagal. Kenapa?
nggak bisa. Bisa minta tolong nggak? Apa tuh? TV-mu itu yang depan menu utamanya, depan atas sebelah kanan tulisannya apa? Google TV atau Android TV? Oh, sebentar. Aku tunggu. Video call ya. Ah, Tunggu sebentar. Mana sih? mana? Mana? Salah gua. Mana? Yang mana ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Gini aja. Dia mereknya apa? Beda. Tampilannya beda dia. Pening aku nggak ketemu. Gini aja. Dia sama kayak gini dah. Iya. Tapi di atasnya ada tulisan Google TV. Google TV. Nah, coba kau searching ini lah. Kau kan nggak ada Play Store kan? Nggak ada. Dia aplikasi di sini semua. Di sini aplikasinya. Ya. Dia cuma yang nggak ada tuh cuma OTT. Oh. Iyalah, mulai Google TV nih dah. Betul atau di atas kan bisa Google TV. Oh ya ini nih. Ini Kayak Bandung nggak bisa tuh. bisa punya dia. Tadi dia cuma proyek. Di aku download dia nggak mau. Oh. Aku cari Google Play Store dia nggak ada. Jadi aku untuk TV di jalan tadi. Kalau ketik sendiri ya, ketik Google Store. Di sini. Google Store ya. Tunggu ya. Ya. Kayaknya ada sih kalau nggak salah kemarin. Google Store ya. Spasi ya. Pasti ada. Store. Iya. Store. Kemarin udah ada kan di OTT-nya kan? Punya aku nggak. Aku install lagi. Install sendiri. Sure. Google Nggak ada ya? nggak ada. Gini Nggak ada aja. gue. Nggak ada. Itu Coba. Play Store. Hah? Play Store. Cuma nggak. Play Store nggak ada. Ada Google Play tuh. Google Play-nya ini aja. Ada yang keluar. Ini aja nih. Ini aplikasi yang mau diinstal. Aduh, gimana? Kemarin searching juga Play Store nggak ketemu sih. Play Store. Coba ya. Play Store. Oh. Atau bawa itu Gini aja nah. Ini ada Google Play gini aja. Game. Gini aja. Nggak. apa ya? Tapi searching dulu ya. Yang mana installnya ya? Hmm. Dia di Forte, download nggak mau. Dia TV-nya apa sih? Google Play, Google TV, mereknya Tamper. Oh. Bentuknya sama kayak yang Google TV ada tulisan. Iya, punya aku kayak gini. Coba ya kok ada. Bentar. Ada. Android kan dari Google.
Oh, dari Google itu tapi sama lah. Yang kita kan Android itu kan Oh. cuma biasanya ada Google Store. Oh, gitu. Nah, pasti ada Google Store. Harusnya. Jadi sama sekali nggak bisa tadi tuh. Ya bisa, aku jadi nggak enak juga dengan dia kan. Kayak aku yakin bisa diinstal, tapi kena Buru-buru dia punya kali. ini diprotek dengan ini Google-nya, TV-nya nggak bisa download, nggak boleh di download. Jadi baca-baca di forum itu katanya harus pakai flash disk. Kalau pakai disk bisa. Dari tadi coba nggak? Aku coba flash disk dia tuh minta format. Oh. Minta format, dia tak mau, datanya penting. Ya udahlah, aku bilang nggak bisa. Tapi kalau ada Google Store-nya, aku mau coba klik OTT, mau nggak gitu kan? Tadi ada nggak Google Kalau Store ada, Media? Nggak nampak ya? nggak nampak kan? Di Inko pun nggak nampak kan? Google Store Jadi nggak ada. nggak ada. Dia cuma Google Play aja langsung. Google Play itu untuk game. Tapi di situ dia semua aplikasi, Bro. Maksudnya, Bro. Apa namanya? Cobalah kalau Google Play ini. Ini kan Google Play ini kan. Aku tinggal mau di sini kan aku tinggal mau download aplikasi apapun di sini kemarin. Tunggu. Di sini semua. Aku searching lah di Google Play. Kan tinggal aku download gitu kan di sini kan. Kemarin ini aplikasi nih. Itu kan udah Ah, ada aplikasi udah terinstall. Iya, sorry. Bukan. Udah terinstall. Enggak, kalau OTT ini aku install sendiri kemarin. Di sini. Install di mana? Di sinilah install. Aku kemarin install di sini. Tinggal ketik OTT gitu. Iya. Kemarin aku ngetik di situ. Kau bisa tak tolong nggak ke ini ke tempat dia? Aku kuliah nih. Ntar lagi nak kuliah nih. Tengok jam berapa masuk nih. Nih jam kuliah hari nih. Jam berapa nih? Ya. Jam Jam setengah. berapa selesai? Jam 9 malam. Oh ya udahlah, nanti aku WA dia aja lah. Suruh dia. Jadi kau ketik apa? OTT gitu ya? Iya, OTT gitu aja di Google Play-nya itu. Ya lah, nanti lah jam saya bisa aku telepon dia. Paling kalau mau di atas jam 9 boleh lah. Coba lihat. Nah, coba lagi nggak? Tadi Hah? di mana? Di menu utama ya? Iya, di menu utama ini kan ada langsung nih. Ambil searching nih. Langsung aja. Nggak nampak. Oh, salah. Nggak nampak kalau dia. Tunggu. Pasang angin mana nampak. Tunggu aku aktifkan video callku dulu sebentar. Ini ntar lagi masuk kuliah. Sebentar ya, aku attend dulu. Attend video tanggal 30 ya. Wah, 30. Bentar ya. Enak gitu kuliahnya sampai cuma di rumah. Jelas lah. Telanjang pun kita. Sembarang mana bisa engkau. Tunggu ya. Sampai main kita buat kopi. Tunggulah. Mana ada tunggu. Tunggu. Aku hari ini. Betul. Tunggulah. Entah laptop kenapa nih. Tengok nih. Aku tengok nih. Nih, tengok nih. Jam segini loh mulai kuliah nih. Fisika lagi 19. Hari tanggal 20 kan? Jam 19.20. Udah mulai lah. 15 menit lagi. 19 menit lagi apa? Tunggu aku masuk dulu aja. Tunggu ya, fisika. Nih, mana fisika ARD? Fisika ARD, mana fisika? Fisika ARD. Fisika tuh gampang loh. Alah, engkau bilang gampang, enak aja. Awak tuh fisika A. Aku kuliah dapat B lagi kemarin. Emang Fisikaku A. 99. Kita semua. kok nggak ada. Orang yang buat. Memang ya. Kok nggak ada judulnya? Mana ya? Kok nggak ada sih? Gue tunggulah, aku lupa di mana tadi masuknya kan gara-gara di telepon lah nih.
ada sih jadwalnya. Di mana? Tunggu. Tengok, masih muter-muter kayak gini. Apa nih? Apa nih dah? Inilah aplikasi. Kita makan Jawa dan cium karena makan yang baunya. Kan bulat. Di sini lah bro, mau nyetingnya bro. Ambil di sini. Kan ini. Menu utama. Iya, ini menu utama nih. Kliknya. Ambil searching ini. Klik apa tuh? Searching. Search. Terus klik apa? Langsung di sini kan klik nih, klik searching nih. Lah udah, langsung ketik aja apa mau cari. Contoh apa? Mau download apa di sini gitu. Gitu. Langsung aja OTT di sini. Langsung nanti. Kalau dia belum ada berarti harus diinstal di sini lah, nanti tinggal install OTT gitu. Tinggal buka. Jadi tinggal minta install di sini. Kalau mau harus install gitu. Itu larinya ke film. Tunggu lah. Searching API. Oh inilah bro, searching game inilah. Nah, apa contohnya? Di searching ini aplikasi inilah. Nah, di bawah nih. Kenapa? Nih. Di sini. Di bawah aplikasi ya? Iya. For update. Ya. Situ. Nampak. Ya sinilah nanti. Oke. Nanti lah. Kalau enggak jam 9-an lah, aku ke sana nanti. Kalau enggak dapat juga ya. Nanti aku bilang dia kalau nggak dapat dia nggak dapat lumpurnya ke sana. Iya. Lah, aku Aku buat namanya Isyanto. Oke lah, aku mau mulai nih, mau kuliah dulu ya. Ya. Oke lah. Yuk. Selamat kuliah. Salam. Jun jam fisika ARD. Oke, selamat malam semuanya. Udah jam 7.25 malam ya. Udah 23 yang hadir. Boleh Salam. kita start kelasnya. Untuk hari ini kita bakal belajar praktikum mengenai simple electrical instruments for measurement of electrical quantities. Jadi kita bakal mengenali instrumen-instrumen sederhana dalam elektronika. Fungsinya nanti implementasinya salah satunya yang paling sederhana yaitu untuk mengukur kuantitinya, nilainya. Nanti jadi pada pembelajaran kali ini diharapkan untuk bisa paham mengenai resistor, kapasitor, dan induktor beserta value-nya yaitu resistance, kapasitans, dan inductance. Kemudian nanti ada juga pembahasan mengenai electrical circuit yang open ataupun close. Nanti ada penjelasannya.
kemudian paham dengan konsep dari electrical itu sendiri. Mungkin sebelum saya masuk ke materinya, saya bakal share pedoman dan Bro, LPS bro tadi kemarin pakai apa bro? pertemuan kali Ngerekam ini. orang pakai tombol apa? Sebentar ya. Sebenarnya semuanya ada Kalau aku di nak ngerekam orang pakai tombol apa? ini ya, ada di link Google Drive yang saya sudah share di Kalau aku pertemuan mau pertama. merekam itu. Ini saya Kemarin pakai share lagi tombol di apa? chat box kalau ada yang kesulitan untuk buka. Oh, rekam laptop. Iya, Windows sama G. Windows sama G ya. Windows. Udah saya share di chat box. Habis itu masuk mana nih? Oke. Itu ada paling kiri atas tuh. Tak nampak. Yang kiri atas. Mana? Paling kiri atas. Ini. Ada rekaman kan? Rekaman. Nampak kok. Oh, start recording ini ya? Oke, untuk permulaan saya izin share screen. Oh, oke dah, udah mulai. Oke lah, terima kasih bro. Oke, yuk. Sebelumnya terima kasih ya untuk LPS semua sudah submit, tidak ada yang lewat deadline. Saya juga udah tanda tangan kembali. Saya kembalikan di Google Drive itu juga. Nanti untuk yang laporan bab ini yang kedua juga sama aja kayak yang kemarin prosesnya. Kemudian kalau laporan praktikum akhir boleh banget, itu kan isinya sesuai pedoman format itu menjawab final requirements yang ada di pedoman. Itu boleh banget dicicil biar nanti di akhir minggu gitu nggak keteter lah, karena materinya juga kalau yang LPA nggak cepet ya ngerjainnya, lumayan nguli itu. Oke, ini saya share screen. Oke. Pertama ini mengenai resistor. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang arus, elektron, dan muatannya. Teman-teman yang belum nonton mungkin bisa cek terlebih dahulu video-videonya. Kita juga sudah membahas bagaimana elektron bergerak dalam kabel atau konduktor lainnya. Elektron yang bergerak pada kabel tidaklah mulus. Ada banyak guncangan di dalamnya, di mana atom tidak tersusun rapi atau tidak beraturan. Ini disebabkan oleh pengaruh panas dari energi yang dimiliki. Nah, ini menyebabkan hambatan atau resistansi. Tiap kabel atau konduktor lainnya memiliki nilai hambatan yang berbeda-beda. Walau kecil, tapi bisa mempengaruhi arus yang melewatinya. Sekarang kita bahas dulu mengenai Ohm's Law atau hukum Ohm. Resistance atau hambatan dinyatakan dengan satuan ohm dan dilambangkan dengan simbol omega. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus atau ampere atau I sama dengan tegangan atau volt dibagi hambatan atau R. Jadi, hambatan sama dengan tegangan dibagi arus atau volt dibagi ampere. Jadi, jika kita memiliki baterai 9 volt dan arusnya adalah 1 ampere, maka hambatan yang dibutuhkan adalah 9 ohm. Untuk memberikan hambatan, kita menggunakan komponen yang bernama resistor. Dalam rangkaian atau sirkuit, resistor dilambangkan dengan gambar zigzag atau kotak persegi panjang. Resistor adalah komponen tanpa kutub atau nonpolar, jadi bisa dipasang bolak-balik. Sebagai contoh, untuk mengurangi arus yang dikirim ke lampu LED, kita bisa menggunakan resistor. Arus yang dibutuhkan LED sekitar 20 mA atau 0,02 ampere, dan forward voltage LED-nya adalah 3 volt. 9 volt dari baterai diambil 3 volt dari LED, hasilnya adalah 6 volt. Jadi, untuk menentukan nilai resistornya adalah 6 volt dibagi 0,02 ampere sama dengan 300 ohm. Jika kita pasang resistor dengan nilai yang lebih besar, LED tidak akan menerima arus yang dibutuhkan untuk menyala maksimal. Alhasil, LED akan menyala redup. Perlu diperhatikan, resistor memiliki rating watt atau power di mana resistor dapat bekerja dengan normal. Resistor setengah watt akan panas atau bisa terbakar jika energi yang melewatinya melebihi rating setengah watt. Resistor juga dapat digunakan untuk membagi tegangan. Misalkan tegangan dari baterai sebesar 10 volt, lalu kita pasang resistor dengan rangkaian seri masing-masing 9K ohm atau 9000 ohm dan 1K ohm atau 1000 ohm. Maka tegangan yang kita dapat adalah 1 volt. Jika kedua resistor bernilai sama,
maka tegangan yang kita dapat adalah setengah dari sumber tegangan, jadi kita dapat 5 volt. Resistor ada beberapa jenis. Yang sering kita jumpai adalah fixed resistor atau resistor dengan nilai tetap dan variabel resistor, di mana nilai hambatannya bisa dirubah. Contohnya potensiometer. Resistor juga dibedakan dari material atau bahannya. Ada karbon, metal, wire wound, dan sebagainya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis resistor di lain video. Satuan Untuk resistor cukup di situ. Selanjutnya adalah kapasitor. Halo, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang kapasitor. Video tentang kapasitor ini akan dibagi menjadi beberapa video. Pembahasan tentang pengukuran energi atau muatannya dan aplikasi rangkaian seri dan paralel akan dibahas di video selanjutnya. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik, hampir mirip dengan baterai. Bedanya dengan baterai, baterai mampu menampung energi lebih banyak dibanding kapasitor dengan ukuran fisik yang sama. Tapi, kapasitor memiliki kelebihan dibandingkan baterai. Kapasitor dapat mengeluarkan energi yang ada di dalamnya dengan cepat. Ada dua tipe kapasitor yang umum kita jumpai. Yang pertama adalah elektrolitik atau elko dan kapasitor nonpolar. Kapasitor elko memiliki dua kutub, sama seperti baterai, ada negatif dan ada positif. Sedangkan kapasitor nonpolar adalah kapasitor tanpa kutub atau kapasitor yang bisa digunakan bolak-balik. Kedua kapasitor ini memiliki fungsi yang berbeda pada rangkaian, tergantung aplikasi yang diterapkan. Dalam diagram atau skematik, kapasitor dilambangkan dengan dua garis atau dua plat. Jika ada tanda plus atau salah satu garis yang melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor elektrolitik atau elko, di mana garis melengkung adalah kutub negatif. Jika tidak ada tanda plus atau garis melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor nonpolar. Kapasitor elko bentuknya hampir sama satu dengan yang lainnya, kecuali untuk elko yang berbahan tantalum. Sedangkan kapasitor nonpolar, dia memiliki banyak jenis dan bentuk tergantung dari materialnya. Untuk kapasitor nonpolar, yang paling umum kita temui adalah jenis keramik atau biasa kita sebut kapasitor jengkol. Lalu ada kapasitor mylar, kapasitor kotak, dan kapasitor tabung. Untuk contoh aplikasinya, misalkan ada baterai 3 volt, kita sambungkan ke kapasitor elko dan lampu LED, di mana kapasitor dan lampu LED digabungkan secara paralel. Ketika terpasang, energi dari baterai sebagian akan ke lampu LED dan membuat lampu menyala. Sebagian elektron akan masuk ke kapasitor dan mengisi kapasitor hingga penuh. Ketika baterai dicabut, kapasitor akan mengeluarkan elektronnya menuju lampu LED. Lampu akan menyala sesaat hingga energi pada kapasitor habis. Jika tanpa kapasitor, lampu LED akan langsung mati. Kapasitor dibedakan dengan tegangan atau voltase dan kapasitasnya. Untuk kapasitas, diukur dengan satuan farad. Contoh, kapasitor elko 10 mikrofarad 16 volt, berarti kapasitor tersebut memiliki maksimum tegangan normal sebesar 16 volt dan kapasitas energinya adalah 10 mikrofarad. Ukuran yang dipakai pada kapasitor biasanya dalam mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Umumnya, kapasitor elko diukur dengan mikrofarad, lalu kapasitor mylar dan film dengan nanofarad, lalu kapasitor keramik atau jengkol diukur dengan pikofarad. Tapi ukuran-ukuran ini bisa dikonversikan satu sama lainnya, karena kita bisa mengkonversikan mikrofarad ke nanofarad dan seterusnya. Besarnya tegangan pada kapasitor tergantung dari tegangan sumber daya yang mengisinya. Jika kapasitor diisi dengan tegangan atau baterai 9 volt, maka tegangan pada kapasitor adalah 9 volt. Jika diisi dengan tegangan 220 volt, maka tegangan pada kapasitor adalah 220 volt. Perlu diperhatikan, sekali lagi, kapasitor menyimpan energi dan dapat mengeluarkan isinya dengan cepat. Jadi berhati-hati jika menangani kapasitor yang sedang digunakan atau menangani kapasitor bekas, karena kemungkinan masih ada muatan energi di dalamnya. Ini sangat berbahaya, khususnya dengan kapasitor bertegangan tinggi. Kita dapat mengeluarkan isi kapasitor dengan mengkonsletkan kedua kutubnya, atau untuk amannya, kita dapat menggunakan resistor sebagai load untuk mengosongkan isinya secara perlahan. Kapasitor termasuk komponen yang paling sering kita jumpai di rangkaian elektronika. Fungsinya dalam rangkaian pun berbeda-beda secara aplikasi. Kapasitor dalam rangkaian power supply
Digunakan untuk menghaluskan gelombang hasil konversi dari AC ke DC. Dalam rangkaian di mana ada dua sinyal, AC dan DC, seperti pada ampli gitar, kapasitor digunakan sebagai coupling atau pemisah antara jalur sinyal AC dan DC. Kapasitor juga bisa digunakan untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan. Ini biasa disebut safety kapasitor. Lalu fungsi umum lainnya adalah sebagai filter atau penyaring. Ini disebut filter kapasitor. Fungsi filter ini adalah menyaring frekuensi tertentu pada rangkaian. Contoh pada rangkaian power supply atau pada rangkaian tone control pada amplifier. Masih banyak yang bisa dibahas untuk kapasitor ini. Untuk fungsi-fungsi kapasitor lainnya, juga video tentang bagaimana kapasitor bekerja nanti. Oke, selanjutnya adalah induktor. Hai, selamat datang. Ayo subscribe channel ini. Halo, kali ini kita bahas tentang induktor. Kita bagi jadi 4 bagian ya. Yang pertama, apa sih induktor itu? Dan gimana cara kerjanya? Yuk kita mulai. Aku kenalin ya, induktor adalah komponen dalam rangkaian listrik yang menyimpan energi dalam medan magnetnya. Kadang aku suka denger nih, lagi jelasin induktor, tiba-tiba ada yang nanya, komponen yang nyimpan energi, bukannya itu kapasitor? Bukan, kapasitor itu sama-sama komponen rangkaian listrik sih, tapi kapasitor nyimpan energinya dalam medan listrik, bukan medan magnet. Jangan ketuker ya. Oke, tadi aku udah sebut bahwa induktor itu komponen yang bakal nyimpan energi dalam medan magnet, tapi nyimpennya sementara. Di layar kalian bisa lihat kawat penghantar warna abu-abu. Ya biasanya bentuk induktor ya kayak gitu. Kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan di mana lilitannya ini membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan. Karena hukum induksi Faraday. Bahkan sebenarnya satu utas kawat penghantar yang dialirin arus listrik pun udah bisa bikin medan magnet, meskipun kecil. Apalagi kalau kawatnya ini dililit, ya akan lebih kuat medan magnet yang terbentuk. Kita coba lihat perubahan arus listrik waktu lewat si kawat ini ya. Nih, di awal, waktu arus mulai masuk, medan magnet mulai menguat nih. Makin kuat, terus stabil. Nah, waktu medan magnet udah sampai titik maksimum, induktor mulai nyimpen nih energi di medan magnet yang terbentuk. Waktu seketika arus listriknya berhenti, medan magnetiknya pun berkurang. Tapi bukan hilang ya. Ingat, hukum kekekalan energi. Energi itu nggak akan hilang, adanya berubah bentuk. Di kasus ini, energi magnetnya berubah jadi energi listrik. Sekarang kita mulai lihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari rekan saya. Tadi itu untuk gambaran sederhana mengenai 3 komponen utama yang akan dibahas pada praktikum kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi 2 ya. Jadi ini pertemuan kedua dari Windows Online Learning ya. Nah, buat pertemuan kedua ini kita bakal membahas tentang Introduction to Electrical Instruments and Concept. Nah, buat objektifnya sendiri, buat tujuannya sendiri, kita berharap misalkan ada pertanyaan boleh langsung selah aja atau lewat chatbox juga nggak masalah ya. Mahasiswa dapat memahami konsep dari hambatan, kapasitansi, sama induktansi. Nah, lalu yang kedua, mahasiswa memahami konsep dari electrical circuit dan source-nya ya. Nah, lalu yang buat yang ketiga, mahasiswa memahami konsep dari pengukuran kelistrikan ya, pengukuran kelistrikan misalnya kayak nanti kita bakal praktikum tentang mengukur hambatan, mengukur tegangan, sama mungkin mengukur arus dari sebuah rangkaian listrik. Nah, lalu nanti topik-topik yang kita bakal bahas, di sini ada 3. Ada yang pertama, passive electrical component, ya, contohnya misalnya resistor, terus ada induktor, ada kapasitor. Nah, lalu yang kedua ada konsep dari rangkaian listrik ya. Lalu yang ketiga ada pengukuran kelistrikan gitu, pengukuran dalam rangkaian listrik. Nah, buat yang pertama,
yang dari passive electronic component, di sini ada resistor. Nah, resistor ini harusnya komponen listrik yang harusnya paling umum ya, dan paling sering kita dengar juga. Jadi, resistor ini adalah sebuah komponen elektronika pasif ya, yang punya karakteristik yang sesuai dengan namanya ya. Dia tuh resist atau dia menghambat. Nah, dia itu menghambat apa? Dia itu menghambat